Nah, kita akan membahas norma sosial. Norma. Nah, norma sosial itu nggak jauh dari nilai sosial gitu ya, adalah sebuah sebuah aturan gitu yang ada dalam suatu masyarakat. Namun, si norma sosial ini tidak melihat baik atau buruknya suatu perbuatan tersebut gitu. Jadi itu tuh, kalau norma sosial itu sudah tertulis seperti itu dan tidak bisa diperdebatkan lagi gitu. Nah, seperti itu. Baik, kita langsung aja ya ke ciri-ciri norma sosial gitu, supaya kalian kebayang gitu, nggak cuman nggak cuman ngawang-ngawang, tapi kalian kebayang, oh seperti inilah gitu norma sosial itu. Nah, yang pertama, kebanyakan tidak tertulis sebenarnya. Kebanyakan. Namun ya ada juga yang tertulis gitu kan. Yang kedua, sama-sama hasil kesepakatan ya, kayak nilai. Nah, yang ketiga, juga ditaati bersama. Nah, jadi ditaati bersama ini supaya adil gitu ya, supaya misalnya karena saya ini memiliki kedudukan yang tinggi, jadi saya tidak menaati norma yang ada dalam masyarakat, tidak seperti itu, tapi semuanya harus menaati ya. Nah, yang keempat, akan ada sanksi. Sanksinya buat siapa nih? Nah, buat yang tentunya melanggar norma ini gitu ya. Dan yang terakhir adalah bisa berubah. Nah, bisa berubah karena tadi kan merupakan hasil kesepakatan gitu, kesepakatan bersama. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau norma ini bisa berubah juga gitu kan. Nah, selanjutnya kita ke fungsi dari norma sosial. Aku tulis dulu ya, nanti aku jelasin satu-satu. Oke, mohon maaf sedikit kecoret ya. Nah, oke. Yang pertama yaitu adalah sebuah alat untuk menertibkan dan menjaga stabilitas di masyarakat gitu. Nah, karena bayangin gak sih kalian ketika tidak ada norma itu apakah akan tertib? Tentu nggak akan ya gitu. Jadi benar sekali, fungsi norma ini untuk menertibkan dan menjaga stabilitas. Stabilitas itu adalah kayak sebuah tingkah laku sosial yang stabil gitu. Jadi itu dia gitu, untuk mencapai stabil itu harus ada suatu aturan yang disebut sebagai norma. Yang kedua yaitu aturan atau pedoman tingkah laku yang tidak tertulis gitu. Jadi nggak selamanya suatu aturan itu kan tertulis gitu. Salah satunya adalah norma sosial yang tidak tertulis gitu. Nah, makanya norma sosial ini tuh dijadikan sebagai pedoman para masyarakat untuk melakukan sesuatu gitu. Dan yang ketiga adalah alat pengontrol dalam masyarakat. Oke, kita ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai sosialisasi ya. Untuk bab ini agak banyak pembahasan, jadi mohon disimak dan mungkin kalau dirasa perlu silahkan dicatat. Dan jangan lupa setelah kalian belajar ini,
kalian cari materi lagi ya, biar tambah paham. Sosialisasi nih. Kalau teman-teman semua dengar kata sosialisasi, kayaknya sering dengar ya, cuman mungkin kalau disuruh mendefinisikan agak sedikit sulit gitu. Jadi kalian tahu maksudnya gitu, tapi kalian tidak bisa mendeskripsikannya secara tertulis gitu, apa itu sosialisasi. Nah, aku ambil contoh aja ya dalam KBBI. Nah, dalam KBBI ini, sosialisasi merupakan sebuah proses belajar seorang anggota masyarakat ya. Nah, oke. Jadi kalau menurut KBBI, sosialisasi itu merupakan sebuah proses belajar di mana seseorang atau anggota masyarakat ini mengenal dan menghayati kebudayaan di lingkungannya gitu. Kalau menurut KBBI. Nah, sekarang kita ambil definisi sosialisasi ini menurut salah satu tokoh sosiologi ya dari Indonesia, yaitu Soedjono Sukanto. Bentar. Lalu kata Pak Soedjono Sukanto ini, sosialisasi merupakan suatu proses juga ya. Tapi ini bedanya proses sosial gitu. Proses sosial seorang individu untuk mendapatkan pembentukan sikap dan berperilaku sesuai dengan perilaku orang-orang dalam kelompoknya gitu kan. Bentar, kita tulis dulu ya. Oke. Maaf. Kan sikap untuk berperilaku sesuai dengan perilaku orang-orang dalamnya gitu ya. Kita singkat aja. Jadi udah kebayang ya sosialisasi ini seperti apa gitu. Jadi intinya sosialisasi ini merupakan sebuah proses untuk kita tuh mengenal gitu ya, mengenal masyarakat kita seperti apa dan berperilaku seperti apa yang kita kenal tadi gitu. Misalnya kita berperilaku sesuai dengan kebudayaan yang ada gitu, atau sesuai dengan bagaimana si masyarakat lain itu berperilaku gitu, seperti itu. Jadi pedoman itu disebut sebagai sosialisasi gitu ya. Nah, kita masuk ke tujuan sosialisasi. Tujuan sosialisasi ini ada 4 sih. 1, 2, 3, 4. Oke. Yang pertama yaitu memberikan pengetahuan. Nah, siapa nih yang dikasih pengetahuan gitu? Tentunya seseorang yang melangsungkan hidupnya di tengah-tengah masyarakat gitu. Jadi ketika kalian memasuki suatu masyarakat gitu, kalian akan diberikan pengetahuan bagaimana
proses kehidupan yang ada dalam masyarakat tersebut gitu, seperti tadi budaya atau norma, nilai gitu, perilaku dan bagaimana kebiasaannya gitu. Tentunya itu akan memberikan kalian sebuah pengetahuan gitu. Misalnya ketika kalian mengunjungi sebuah kampung adat nih, kampung adat yang ada di Jawa Barat yaitu Kampung Naga gitu, maka kalian pun secara otomatis akan mendapatkan pengetahuan kan gitu mengenai sosialisasi yang ada dalam Kampung Naga gitu. Nah, seperti itu tujuan sosialisasi. Yang kedua yaitu mengembangkan kemampuan individu. Nah, kenapa sih bisa mengembangkan kemampuan individu gitu? Nah, jadi ketika kita masuk ke dalam suatu masyarakat dan akan melakukan sosialisasi, itu tentunya harus berkomunikasi secara efektif gitu kan, tentunya dengan masyarakat yang ada gitu kan. Jadi dengan kita terlatih untuk mengenal masyarakat tersebut, baik melalui komunikasi atau membaca buku atau jurnal tentang masyarakat tersebut, itu akan mengembangkan kemampuan kita kan tentunya. Nah, itulah contohnya. Yang ketiga yaitu ini yaitu dapat membantu individu dalam mengendalikan fungsi-fungsi organik gitu. Nah, fungsi-fungsi organik ini bisa terlatih melalui latihan-latihan kayak bela diri gitu yang tepat gitu kan ya. Nah, yang terakhir nih. Nah, yang terakhir adalah menanamkan kepada diri kita ini tentang nilai-nilai kepercayaan gitu. Jadi kan kalau nilai kepercayaan ini tidak bisa disamakan ya gitu. Pasti setiap masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya itu akan berbeda gitu. Nah, dengan kita melakukan sosialisasi itu akan menanamkan nilai-nilai kepercayaan tersebut gitu kan. Oke, next slide. Oke, sekarang kita masuk ke bentuk-bentuk sosialisasi ya. Sebenarnya kalau bentuk-bentuk sosialisasi ini cuman ada 2 teman-teman, jadi nggak terlalu ribet. Ya, yang pertama ini ada primer. Kalau yang pertamanya primer, pasti yang keduanya kalian udah tahu dong. Itu sekunder ya. Kita bahas satu-satu. Ups. Nah, sosialisasi primer itu yang kayak gimana sih? Nah, sosialisasi primer ini adalah sosialisasi yang pertama dijalani yang pertama kali dijalani ketika orang itu masih kecil gitu loh. Jadi misalnya nih ketika kita masih kecil gitu, terus kita mulai bersosialisasi dengan masyarakat gitu. Nah, itu yang termasuk sosialisasi primer gitu. Nah, sosialisasi ini merupakan awal seseorang dalam memasuki keanggotaan masyarakat gitu. Jadi kalau yang primer ini kayak masih mungkin kita masih belum tahu banyak gitu kan, masih kayak baru keluar dari kandang gitu kan. Oke. Sekarang kita masuk yang kedua, yaitu bentuk sosialisasi secara sekunder gitu. Nah, kalau sekunder ini di tahap berikutnya gitu kan. Nah,
Jadi maksudnya tahap berikutnya ini tuh gimana sih? Nah, salah satu dari bentuk sosialisasi sekunder ini adalah resosialisasi. Ya nih, aku tulis aja ya biar kalian nggak lupa. Resosialisasi. Nah, resosialisasi ini merupakan sebuah proses mungkin ya, proses pemberian kepribadian baru. Oke, boleh ya. Pemberian kepribadian Nah, jadi intinya resosialisasi ini adalah proses pemberian kepribadian baru kepada seseorang gitu ya, atau disebut juga sebagai proses permasyarakatan total gitu. Nah, jadi ketika kita sudah bersosialisasi kepada masyarakat gitu secara total, itu tentunya akan membentuk suatu kepribadian baru gitu di dalam diri kita gitu. Beda ketika kita bersosialisasi secara primer gitu kan. Nah, mungkin teman-teman bisa kebayang juga ya gitu perbedaannya seperti apa. Nah, oke. Mungkin untuk pembahasan sosialisasi kita di sini agak loncat-loncat mungkin ya materinya gitu. Makanya tadi dari awal aku pun suruh kalian untuk mencari materi lagi gitu setelah video ini selesai gitu, karena emang kita loncat-loncat soalnya bab 3 ini pembahasannya agak banyak gitu. Nah, baik, kita lanjut ke subbab selanjutnya, yaitu adalah tentang tentang kepribadian. Nah, di sini ada suatu buku ya dengan judulnya itu Sosiologi sebagai suatu pengantar gitu kan ya. Nah, buku ini itu berasal dari Amerika dan ditulis oleh Theodore. Dalam buku ini tertulis bahwa kepribadian ini merupakan sebuah organisasi sikap yang tentunya itu dimiliki oleh seseorang sebagai latar belakang perilakunya. Nah, jadi maksudnya sebagai latar belakang dalam perilaku itu seperti apa gitu. Nah, jadi dengan kata lain, kepribadian itu merupakan suatu sistem dari sikap seseorang untuk merasakan, berbuat, berpikir, dan juga mengetahui secara khusus apabila hubungan dengan orang lain itu ada sebuah masalah gitu, atau ketika kita menanggapi suatu masalah gitu kan. Nah, mungkin kebayang ya gitu kalau masalah kepribadian gitu, karena teman-teman pun ya pasti setiap orang gitu, setiap manusia punya kepribadian yang berbeda gitu, dan kepribadian teman-teman seperti apa itu diri teman-teman sendiri yang tahu gitu, seperti itu ya. Nah, lalu di sini ada juga faktor-faktor ya, faktor yang mempengaruhi. Nah, apa aja nih yang mempengaruhi kepribadian? Ini di sini ada menurut Horton dan
Han. Ya, tahun 99. Di sini ada 5 faktor yang mempengaruhi kepribadian seseorang. Di sini yang pertama yaitu keturunan. Yang kedua, lingkungan. Yang ketiga, kelompok. Lalu ada budaya. Dan yang terakhir adalah pengalaman. Nah, yang pertama nih, keturunan. Kenapa sih keturunan itu yang menjadi faktor gitu yang mempengaruhi kepribadian seseorang? Nah, karena ketika kalian lahir itu kalian akan dididik dan dididik intinya dan diurusin sama orang tua kalian gitu. Nah, dan sikap-sikap yang ada di orang tua kalian itu memungkinkan untuk turun ke kalian gitu. Jadi sebenarnya faktor keturunan itu bukan secara warisan biologis juga gitu, nggak selalu warisan biologis, tapi dari pola asuh dan sebagainya gitu kan, dimana ketika kalian kecil itu kalian pasti akan meniru kan apa yang orang tua kalian lakukan. Nah, seperti itu contohnya untuk faktor keturunan. Yang kedua yaitu faktor lingkungan alam gitu ya, atau natural environmental. Nah, jadi mungkin bisa kalian lihat sendiri nih gitu, ketika kepribadian seseorang yang hidup di iklim yang beriklim tropis dengan subtropis itu akan berbeda gitu. Nah, itulah salah satu faktor yang mempengaruhi kepribadian, yaitu lingkungan. Dan yang ketiga adalah kelompok. Kelompok ini bagi aku pengaruhnya besar juga sih gitu, karena ketika kita teman-teman kan sini pasti punya peer group ya gitu, atau kelompok-kelompok kecil gitu. Nah, secara tidak langsung gitu, kepribadian seseorang dalam peer group kalian itu pasti akan ada yang kalian yang yang mempengaruhi ke pribadi kalian gitu. Nah, selanjutnya adalah budaya. Budaya ini juga pengaruhnya sangat besar sih ya gitu bagi aku, karena ya tentunya juga kalian ketika kalian kecil gitu, itu juga pasti kalian akan dihadapkan dengan budaya-budaya sekitar kan gitu. Nah, itu bisa membentuk kepribadian kalian di kemudian hari gitu. Dan terakhir adalah pengalaman. Pengalaman adalah guru terbaik, jadi sangat-sangat mempengaruhi kepribadian kalian. Oke. Sekarang kita lanjut ke tipe-tipe kepribadian seseorang ya. Sebenarnya kalau tipe-tipe itu banyak banget sih ya, tipe-tipe kepribadian. Yang namanya kepribadian nggak ada yang sama gitu kan. Cuman di sini tuh maksudnya bukan tipe bukan jenis-jenis kalian satu-satu gitu. Aku langsung jelasin aja. Yang pertama ini adalah kepribadian normatif. Kepribadian normatif ini adalah sebuah kepribadian yang ideal gitu, ideal bagi kebanyakan orang. Nah, dimana dalam kepribadian normatif ini seseorang memiliki prinsip yang kuat gitu untuk menerapkan basic personality struktur gitu, atau struktur yang ada dalam dirinya sendiri gitu. Jadi kepribadian normatif ini adalah seseorang yang sudah memiliki prinsip untuk dirinya sendiri gitu kan. Nah, yang kedua ini ada yang namanya kepribadian perbatasan. Nah, oke. Kalau kepribadian perbatasan ini sikapnya tuh relatif labil gitu. Seakan kita memiliki lebih dari satu corak kepribadian. Jadi ini tuh ketika jadi kalian tuh masih labil gitu, masih belum jelas gitu kepribadiannya seperti apa. Ini disebut dengan kepribadian perbatasan. Nah, yang terakhir adalah kepribadian otoriter.
Oke. Kepribadian ini tuh terbentuk ketika seseorang selalu menempati posisi di atas dalam lingkungannya gitu, dan selalu menuntut kemenangan serta kepentingan dirinya tuh di atas kepentingan orang lain gitu. Nah, salah satu ciri dari kepribadian ini yaitu seperti dia tuh menonjolkan kepentingan pribadi dan sulit buat menerima pandangan orang lain, karena dia tuh selalu menganggap orang lain rendah dan meremehkan orang lain gitu. Nah, jadi mungkin kalau otorita ini lebih egois gitu kan ya. Mungkin ini tuh kalau kata kuncinya seseorang tuh selalu menempatkan posisi di atas kayak gini, egois. Nah, di sini 3 ini adalah kata kunci. Jadi misalnya ketika ada soal dengan kata ideal gitu, itu sudah pasti tipe kepribadian normatif gitu. Dan untuk yang egois ini sebenarnya bukan kata kunci yang mutlak ya, cuman mungkin kalian bisa lihat lah gitu, ketika ada soal cerita terus kalian nganggap, oh ini orang kayak mementingkan dirinya sendiri nih gitu. Nah, berarti itu sudah pasti kepribadian otoriter seperti itu ya. Oke, kita masuk ke pembahasan selanjutnya ya, yaitu tentang penyimpangan sosial. Penyimpangan sosial atau biasa juga disebut sebagai perilaku menyimpang gitu ya. Nah, mungkin teman-teman juga udah ngerti gitu ya. Perilaku yang menyimpang ini merupakan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai dan norma dalam masyarakat. Oke. Sesuai dengan nilai dan norma. Nah, jadi setiap individu yang dianggap memiliki perilaku menyimpang ini seringkali dinyatakan sebagai pelanggaran dari aturan, nilai gitu maupun norma gitu kan. Nah, tentunya hal yang dianggap sebagai bentuk penyimpangan ini akan berbeda-beda bagi setiap masyarakat gitu, karena nilai dan norma yang berlaku pun juga berbeda-beda gitu ya. Jadi penyimpangan sosial ini berbeda-beda dalam setiap masyarakat. Nah, oke. Next slide ya. Nah, penyimpangan sosial ini ada 2 jenis. Ada yang namanya penyimpangan sosial yang negatif, tapi ada juga yang positif. Oke. Kita kasih contoh yang positif dulu ya. Nah, tentunya kalau sesuatu yang positif ini pasti memberikan dampak yang baik gitu untuk masyarakat. Nah, contohnya apa nih? Penyimpangan sosial yang positif gitu. Nah, misalnya ketika seorang perempuan gitu ya, yang memiliki pekerjaan gitu kan, kalau misalnya gimana ya, jadi ketika seorang perempuan memiliki pekerjaan yang dianggap cuma bisa dikerjain sama laki-laki gitu kan, nah tentunya hal itu tuh akan membuka peluang bagi banyak perempuan untuk mengerjakan pekerjaan tersebut gitu. Nah, itu tentunya akan memberikan dampak yang positif gitu ya. Dengan banyak perempuan yang bekerja, itu bisa meningkatkan taraf ekonomi, itu bisa
mengembangkan potensi yang ada dalam diri perempuan-perempuan tersebut gitu kan. Nah, seperti itu untuk contoh penyimpangan sosial yang positif gitu. Meskipun memang sebenarnya ketika perempuan melakukan pekerjaan tersebut itu bisa dikatakan sebagai sesuatu yang menyimpang gitu, karena tadi tidak seharusnya gitu perempuan mempekerjakan itu gitu. Malah yang seharusnya mengerjakan adalah seorang laki-laki gitu. Nah, tapi ternyata setelah dicoba bisa kan gitu. Nah, itulah salah satu contohnya. Nah, yang kedua kita masuk ke yang negatif. Kalau yang negatif ini sebenarnya banyak banget ya bentuk-bentuk penyimpangan yang dianggap memberikan dampak buruk gitu. Nah, berarti kalau ini itu berdampak buruk. Berdampak buruk. Nah, misalnya apa nih? Kayak narkoba gitu, atau perampokan, begal, pencurian gitu. Nah, itu kan akan berdampak buruk gitu buat masyarakat. Nah, itu merupakan salah satu contoh penyimpangan sosial yang negatif. Oke teman-teman, kebayangkan penyimpangan sosial itu apa? Kalau untuk penyimpangan sosial sendiri, ini materinya sedikit karena memang ya memang seperti itu. Jadi memang sudah pada mengenal juga gitu kan, kalau ciri-ciri penyimpangan sosial itu seperti apa gitu, terus faktor-faktornya apa gitu kan. Mungkin kalian juga sudah bisa melihat sendiri ya di lapangan gitu. Dan kita lanjutkan aja ke pembahasan yang terakhir, yaitu adalah mengenai pengendalian sosial. Pengendalian sosial. Nah, ini ada menurut Joseph S. Roach. Ini adalah salah satu ahli sosiologi juga. Nah, Joseph ini mengatakan bahwa pengendalian sosial merupakan suatu proses atau segala suatu proses baik yang direncanakan ataupun mungkin tidak direncanakan juga gitu kan ya, yang tentunya bersifat mendidik, mengajak juga ya, mengajak atau memaksa ya, masih memaksa juga sih gitu ya, memaksa siapa? Memaksa masyarakat gitu kan, supaya memenuhi kaidah-kaidah yang berlaku gitu. Kaidah dan nilai sosial gitu ya. Oke. Jadi intinya kalau kita mendengar kata pengendalian gitu ya, atau sesuatu yang terkendali gitu kan ya, adalah sebuah proses gitu yang direncanakan atau bahkan tidak direncanakan gitu ya, supaya mendidik, mengajak serta memaksa masyarakat agar memenuhi kaidah dan nilai sosial yang berlaku gitu. Karena jika masyarakat ini tidak memenuhi nilai dan kaidah yang berlaku, itu tidak akan terjadi masyarakat yang terkendali gitu loh, tentunya seperti itu. Ya, kita langsung aja ke ciri-cirinya ya. Ciri-cirinya ini ada 3 ya. Yang pertama ini berkaitan dengan cara atau metode. Nah, yang kedua ini bertujuan untuk mencapai keserasian antar masyarakat gitu ya. Nah, yang terakhir yaitu
dilakukan oleh kelompok maupun individu gitu ya. Atau individu. Nah, baik, kita bahas satu-satu ya. Nah, yang pertama ini yaitu pengendalian sosial, itu akan berkaitan dengan suatu cara, metode, ataupun teknik tertentu terhadap masyarakat. Nah, jadi dengan kita mendidik, mengajak, dan memaksa masyarakat ini untuk memenuhi kaidah dan nilai sosial, itu pasti ada metode atau teknik tertentu gitu, dan tentunya teknik-teknik tersebut itu tidak sama gitu antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lainnya gitu, bahkan tidak sama juga gitu dengan individu satu dengan individu yang lainnya walaupun dalam satu masyarakat. Nah, seperti itu. Nah, yang kedua yaitu pengendalian sosial ini bertujuan untuk mencapai keserasian antara stabilitas dan juga perubahan-perubahan yang terus terjadi dalam suatu masyarakat. Nah, kalau ini teman-teman sudah kebayang ya gitu, intinya pengendalian sosial ini adalah suatu upaya untuk ya mengendalikan individu gitu, apalagi perubahan-perubahan yang terus terjadi gitu kan dalam sebuah masyarakat. Nah, kalau perubahan terjadi tanpa adanya pengendalian itu juga tidak akan menjadi masyarakat yang teratur gitu kan. Nah, yang ketiga ini pengendalian sosial ini dilakukan oleh suatu kelompok atau individu gitu. Nah, karena si kelompok dan individu ini melakukan timbal balik gitu kan dengan antara satu dengan yang lainnya meskipun tidak disadari oleh kedua belah pihak gitu. Nah, maka pengendalian sosial ini dapat dilakukan oleh kelompok maupun individu gitu kan. Oke, kita next slide. Sekarang kita akan masuk ke fungsi pengendalian sosial. Fungsi. Nah, buat apa sih sebenarnya pengendalian sosial ini gitu kan? Sebenarnya tadi sih udah aku jelasin, yaitu buat untuk membuat menjadi masyarakat yang teratur gitu kan. Cuman di sini sebenarnya ada 5 fungsi ya. Yang pertama yaitu mempertebal keyakinan masyarakat. Nah, yang kedua yaitu memberikan imbalan ya. Nah, imbalan yang seperti apa nanti kita bahas di akhir ya. Yang menaati norma. Nah, yang ketiga ini adalah untuk mengembangkan rasa malu. Rasa malu. Nah, yang keempat ada juga yaitu buat mengembangkan rasa takut. Takut ini karena ada aturan tadi ya gitu. Nah, yang terakhir adalah menciptakan sistem hukum. Sistem hukum. Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama yaitu untuk mempertebal keyakinan masyarakat terhadap norma sosial. Nah, penanaman keyakinan ini sangat diperlukan dalam rangka keberlangsungan tatanan masyarakat. Nah, lalu cara yang dilakukan untuk mempertebal keyakinan itu adalah melalui lembaga pendidikan sekolah gitu, bisa juga melalui lembaga keluarga atau sugesti sosial gitu kan. Nah, yang kedua yaitu untuk memberikan fungsi sosial sebagai imbalan gitu kepada pihak yang menaati norma sosial dalam masyarakat. Nah, ini maksudnya apa? Imbalan ini itu dapat berupa pujian atau penghormatan gitu, bahkan
ada juga yang memberikan hadiah dalam bentuk materi gitu misalnya. Nah, tentunya tujuan imbalan ini yaitu supaya anggota masyarakatnya itu tetap melakukan perbuatan yang baik gitu dan senantiasa memberikan contoh yang baik juga kepada orang di sekitarnya. Nah, yang ketiga ini adalah untuk mengembangkan rasa malu gitu kan. Nah, jadi ketika kita melanggar norma-norma yang berlaku itu akan mendapatkan celaan dari masyarakat kan tentunya gitu, atau akan mendapatkan hukuman gitu. Kalau misalnya yang kalian langgar adalah sesuatu yang berat gitu, itu akan dihukum gitu, tentunya akan mendapatkan hukuman. Nah, itu akan mengembangkan rasa malu gitu ya pastinya gitu. Masa sih kalian gak malu ketika kalian dicela sama masyarakat karena kalian melanggar norma mungkin gitu kan. Nah, oke, selanjutnya yaitu mengembangkan rasa takut. Nah, ini juga sama nih kayak tadi gitu. Perasaan takut ini akan mengarahkan seseorang untuk tidak melakukan perbuatan atau tindakan yang dinilai mengandung resiko gitu. Ya, resikonya tadi seperti dihukum atau dicela oleh masyarakat. Dan nah, dengan gitu maka orang yang memiliki sikap yang baik ini akan akan sadar gitu bahwa perbuatan-perbuatan yang melanggar norma itu akan merugikan orang lain gitu. Nah, yang terakhir yaitu adalah untuk menciptakan sistem hukum. Nah, di mana untuk mencapai sebuah keselarasan dalam masyarakat juga diperlukan suatu sistem hukum yang berlaku di dalam lingkungan masyarakat tersebut gitu kan. Nah, sistem hukum itu merupakan sebuah aturan yang disusun secara resmi dan disertai aturan tentang ganjaran atau sanksi tegas yang harus diterima oleh seseorang gitu. Nah, udah kebayang ya gitu kenapa si pengendalian sosial ini bisa menciptakan sistem hukum. Nah, baik teman-teman, materi kita sudah selesai. Jadi intinya yang tadi kita pelajari dari pengendalian sosial, lalu tadi sebelumnya ada penyimpangan sosial dan kepribadian, nilai, norma, dan sebagainya itu berkesinambungan gitu terhadap gejala-gejala sosial yang ada dalam masyarakat. Nah, untuk bab gejala sosial mungkin sudah aku jelasin di video awal gitu ya, bahwa gejala sosial ini adalah sesuatu yang terjadi dalam masyarakat, dimana ketika terjadi gejala sosial secara terus-menerus itu akan menimbulkan masalah sosial gitu. Nah, masalah sosial itu seperti tadi contohnya adalah perilaku menyimpang. Nah, perilaku menyimpang ini merupakan sebuah masalah gitu, seperti contohnya kayak narkoba gitu, atau siswa yang berbondong-bondong untuk bolos gitu. Tentunya itu adalah sebuah masalah yang terjadi karena gejala sosial yang terjadi secara terus-menerus. Nah, oke. Baik, untuk kalian yang sekiranya kurang paham sama materinya, mungkin bisa baca-baca buku atau jurnal yang kalian punya. Dan terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.